Renungan hari Rabu 25 Agustus 2021. Kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 9-13, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 27-32. Saudara-saudariku terkasih, pernahkah kita mengucapkan kata-kata yang keras dan kasar kepada seseorang? Bagaimana perasaan setelah mengucapkan kata-kata itu? Puas, bahagia, menyesal, dan kecewa? Pertanyaan lanjutan, mengapa Yesus sebagai putra Allah harus mengucapkan kutukan yang keras dan kasar kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Tidak adakah cara lain atau pendekatan lain yang bisa digunakan oleh Yesus untuk menyadarkan mereka? Ucapan dan kata-kata yang kasar dan keras dari kita ataupun dari Yesus pasti sangat beralasan. Kita fokuskan perhatian pada Yesus. Sejak awal penampilannya, Yesus memfokuskan pewartaannya agar mewujudkan kehendak Allah di tengah umat manusia. Cara yang digunakan Yesus adalah pengajaran pelayanan kasih dan pembebasan manusia dari berbagai tekanan penderitaan. Semua cara yang digunakan Yesus ini diarahkan kepada semua manusia, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Prinsipnya adalah semua orang memperoleh keselamatan, masuk dalam kerajaan surga. Tetapi bagaimana tanggapan manusia? Orang yang menderita sakit, lapar, dan haus akan kebenaran dan keadilan datang kepada Yesus, menerima dan mengalami rahmat dan berkat dari Allah. Namun dua kelompok elit yang notabene-nya sebenarnya harus menjadi tokoh panutan dalam segala-galanya, malah menjadi lawan politik dari Yesus. Mereka selalu mencari alasan untuk menghalang-halangi dan bahkan berusaha untuk menggagalkan rencana keselamatan Allah di tengah dunia manusia. Berhadapan dengan dua kelompok ini, Yesus telah menggunakan berbagai cara untuk mentobatkan mereka, misalnya melalui perumpamaan-perumpamaan. Namun semuanya menjadi sia-sia, bahkan mereka lebih menanggapi perumpamaan itu dengan sikap keras. Maka jalan terakhir yang ditempuh oleh Yesus berhadapan dengan dua kelompok ini adalah kutukan dan kecaman. Saudara-saudariku terkasih, dua kutukan dan kecaman yang ditampilkan Yesus dalam kisah Injil hari ini adalah: pertama, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabuh putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus menyamakan diri dua kelompok ini dengan kuburan yang indah bangunannya, yang tidak menampakkan segala kebusukan, tetapi mereka tidak memiliki hati nurani yang baik. Mereka tertutup hati nuraninya. Kedua, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Di sini Yesus menunjukkan bukti kemunafikan yang jelas dari dua kelompok ini, yakni usaha mereka untuk menerapkan kemuliaan dan kesucian para nabi terdahulu pada diri mereka sendiri, padahal mereka justru berasal dari keturunan pembunuh-pembunuh para nabi itu. Mereka akan mendapat hukuman yang sama.
Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita menanggapi dua kecaman Yesus ini? Zaman modern ini tampil banyak kemunafikan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, atau dari pimpinan sampai bawahannya. Dalam masyarakat dan gereja juga kita temukan banyak kemunafikan. Misalnya sikap masa bodoh terhadap sesama yang menderita, sesama dan gereja. Sikap diam diri terhadap ketidakadilan, mendukung tindakan atau hal-hal yang jahat dan bobrok. Sikap konformis yang menidurkan suara hati. Yang lebih jahat lagi adalah usaha menggunakan hal-hal yang suci untuk kejahatan dirinya. Bila kita bersikap seperti ini, kita juga siap mendapat kecaman dari Yesus. Karena itu saudara-saudariku, supaya kita tidak dikecam oleh Yesus, jadilah manusia yang beriman baik, berdedikasi, dan berhati nurani yang baik dan benar. Amin.